Shalom, selamat siang. Perkenalkan, saya Gabriela Angelik Bere dengan NIM 22190133, program studi akuntansi kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari pajak badan. Contoh soal yang pertama, peredaran bruto PTC dalam tahun pajak 2020 sebesar 4,5 miliar dengan penghasilan kena pajak atau PKP atau bisa juga diartikan sebagai laba bersih komersil sebesar 500 juta rupiah. Perlu diketahui dan ditekankan di sini bahwa seluruh PKP yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenakan tarif sebesar 50% dari pajak penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto dari PTC tidak melebihi 4,8 miliar. Dengan demikian, PPh terutang dari PTC dapat dihitung sebagai berikut. 22% dikali dengan 50% dikali dengan 500 juta rupiah. 22% sendiri merupakan tarif pajak yang dikenakan terhadap sebuah badan usaha, 50% merupakan tarif pajak penghasilan yang berlaku terhadap sebuah badan usaha, dan 500 juta sendiri merupakan PKP dari PTC. Maka PPh terutang dari PTC sejumlah 55 juta rupiah. Contoh soal yang berikut, peredaran bruto PTD dalam tahun pajak 2022 sebesar 30 miliar dengan PKP sebesar 3 miliar. Hal pertama yang harus dihitung adalah jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas. Dengan cara hitung, 4,8 miliar dibagikan dengan 30 miliar. Kenapa 4,8 miliar dibagikan dengan 30 miliar? Karena peredaran bruto dari PTD sendiri sebesar 30 miliar, dan angka 30 miliar sendiri merupakan angka yang lebih besar dari 4,8 miliar dan lebih kecil dari 50 miliar. Kemudian dikalikan dengan 3 miliar yang merupakan PKP dari PTD, sehingga menghasilkan PKP bagi bruto yang memperoleh fasilitas sebesar 480 juta rupiah. Hal berikut yang harus dihitung adalah jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang tidak menerima fasilitas. Dengan cara hitung, 3 miliar dikurangi dengan 480 juta menghasilkan 2 miliar 520 juta rupiah. Maka PPh terutang dari PTD yang memperoleh fasilitas dapat dihitung dengan 50% dikali dengan 22% dikali dengan 480 juta rupiah menghasilkan 52.800.000 rupiah. Sedangkan PPh terutang dari PTD yang tidak memperoleh fasilitas dapat dihitung dengan 22% dikalikan dengan 2 miliar 520 juta rupiah menghasilkan 554.400.000 rupiah. Maka jumlah keseluruhan PPh terutang dari PTD sebesar 607.200.000 rupiah. Contoh soal yang terakhir, peredaran bruto dari PTE dalam tahun pajak 2022 sebesar 65 miliar 500 juta rupiah dengan PKP sebesar 4 miliar 500 juta rupiah. Dengan demikian, PPh terhutang dari PTE dapat dihitung dengan cara 22% dikalikan dengan 4 miliar 500 juta rupiah menghasilkan 990 juta rupiah. Maka PPh terhutang dari PTE sebesar 990 juta rupiah. Sekian dari saya, Shalom.